bahwa orang yang paling mencintainya terluka setelah melihat catatan gadis di meja. Dia menelepon untuk membawa gadis itu kembali, tetapi hanya bisa menunggu balasan di ruangan kosong ini. CEO merasakan kesedihan gadis itu menunggu pulangnya. Kesal hanya bisa melemparkan emosinya pada ponsel. Setelah tenang, CEO memutuskan mencari gadis itu lagi. Dia pergi ke rumah yang dibelinya untuk gadis itu saat kuliah. Tanpa sadar, gadis itu mengubah cita-citanya untuk melupakan dia dan menjauh dari dunia CEO. Setelah gadis itu pergi, CEO baru menyadari kesalahannya. 3 bulan lalu, dia menemukan surat cinta gadis itu dan marah. Merasa gadis itu tidak masuk akal karena dia adalah pamannya. Gadis itu yakin tidak salah, karena dia tidak memiliki hubungan darah dengan CEO, hanya gadis kecil yang diselamatkan dari reruntuhan. CEO merasa gadis itu berbuat onar, jadi ia mengumumkan pertunangannya di acara kelulusan gadis itu. Perasaan gadis itu langsung jatuh dari awan ke jurang. Gadis itu bertanya kepada direktur apakah dia bisa tidak bertunangan saat akan masuk universitas. Direktur itu berkata akan selamanya jadi paman gadis itu dan tidak akan menyukainya. Direktur itu mengira dia merawat gadis itu sebagai anak, padahal dia sudah jatuh cinta tanpa sadar. Namun, direktur itu tidak bisa menunjukkan perasaannya dan sering mengingatkan gadis itu agar tidak berharap berlebihan. Saat itu, tunangan direktur, wanita penuh trik, mendengar bahwa direktur akan menemani gadis itu membeli barang sekolah dan berpura-pura bisa ikut. Saat tidak dijawab, wanita itu menarik tangan direktur dan merayu agar mereka tinggal bersama, membuat direktur terpaksa mengiyakan. Setelah membeli barang, ketiganya pergi ke restoran. Direktur lupa jika gadis itu tidak bisa makan pedas dan memesan banyak makanan pedas karena wanita penuh trik ingin, bahkan berbagi momen intim. Wanita itu menambahkan rasa pedas untuk menyulitkan gadis itu. Gadis itu tidak tahan lalu meletakkan sumpitnya, tapi wanita itu berpura-pura mengeluh kepada direktur, seolah gadis itu tidak suka. Setelah mendengar itu, direktur meminta gadis itu tidak bersikap kekanakan, dan gadis itu sadar bahwa direktur tidak seperti pamannya yang menyayanginya. Dulu dia menghukum pengasuh yang memperlakukan gadis itu dengan pedas, melindunginya. Direktur tidak akan membiarkan siapapun menyakiti gadis itu, tapi sekarang orang yang menyayanginya telah tiada. Lebih parahnya, setelah makan, bos meninggalkan gadis itu sendirian di villa untuk mengantar wanita licik ke taman hiburan. Setelah pulang dengan sakit perut, dia menerima pesan dari wanita licik. Gadis itu mengira bos membencinya, jadi dia memilih universitas terjauh dari bos. Sebenarnya gadis itu ingin memberitahu bos tentang hal ini. Namun, melihat bos berbincang manis dengan wanita licik, gadis itu membatalkan niatnya, mengemas barang, ingin menghilang, menjual rumah dan hadiah dari bos, serta mulai bekerja keras mengantar makanan. Pada hari itu, dia menemukan pesanan yang harus dia antar adalah milik wanita licik. Dia berbalik untuk pergi, tetapi wanita itu memanggilnya dan menyuruh teman-temannya memeluk gadis itu. Gadis itu minta maaf tanpa niat buruk, tetapi wanita licik menyulitkannya. Saat bos muncul, wanita itu memaksa gadis itu makan kue di tanah, dan bos setuju. Gadis itu terpaksa melepas masker dan bersiap untuk makan. Bos menghentikannya, dan gadis itu segera pergi. Saat gadis itu pulang malam, dia melihat bos di rumah yang bertanya kenapa dia mengantar makanan. Saat gadis itu ingin menjelaskan, bos terpaksa pergi karena menerima telepon. Gadis itu pulang kerja larut, dan bosnya meminta wanita licik mengantarnya.